Ada sesuatu yang sedang mengintai di luar sana. Pepohonan bergemerisik, tanah bergetar. Ia makin dekat. Berbagai makhluk di sekitar berhamburan menyelamatkan diri. Dan itu dia, penantang kita yang pertama. Bukan dinosaurus raksasa itu. Lihat ke bawah. Di sana, si luar biasa. Tolong tampilin namanya di layar aja ya. Makasih. Arti nama sahabat kecil kita ini adalah burung mata gigi. Tapi kita akan panggil dia si Collie. Sebab dinosaurus ini cuma seukuran burung kolibri. Dan mungkin si Collie juga bisa terbang. Dia bergerak cepat menerobos rimba, menghindari tiap cabang kecil dan daun sepanjang jalan. Karena ukurannya, si Collie luar biasa gesit dan cepat. Bukti yang kita miliki dari dino ini cuma sebuah spesimen tengkorak mungil yang ditemukan di Myanmar. Kira-kira sebesar aspirin dan telah terawetkan dalam batu ambar hampir selama 100 juta tahun. Ini adalah penemuan terobosan karena ilmuwan menyebutnya dinosaurus terkecil yang pernah ditemukan. Collie hidup di era Mesozoikum dari sekitar 250 sampai 66 juta tahun lalu. Tengkoraknya juga terawetkan dengan baik hingga ilmuwan bisa melihat paruh yang menyeringai dengan banyak gigi. Mereka juga tahu kemungkinan mata si mungil ini terbilang besar bagi ukurannya. Itu akan menguntungkan. Lihat, di atas pohon itu, zoom in. Itu dia, cakar tajam dan penyengat berbisa itu nggak mungkin salah. Ya, kalajengking juga hidup di zaman dinosaurus. Bahkan sebelum itu, arachnida menakutkan ini sudah ada lebih dari 400 juta tahun lalu. Si Collisaurus mungil terbang untuk mencari makan. Dan bingo, kalajengking mendekat, tidak melihat si dino yang sedang membuntutinya. Si kala sama sekali nggak nyadar kalau dia kayak menyodorkan diri sebagai santapan si Collie. Meski matanya ada 5 pasang, kalajengking tidak begitu awas. Sedangkan si Collie dengan mata segede itu, kemungkinan penglihatannya tajam. Dalam hal ini, si Collie unggul 1 poin. Collie menatap tajam Kala dan langsung menyergap dalam sekejap. Tapi ada apa ini? Kala menahan serangan Collie dan buru-buru memanjat pohon. Keduanya dapat 1 poin untuk kecepatan karena sama-sama cepat. Tapi kok arachnida bercapit itu tahu kalau si Collie mau nyerang? Mungkin memang nggak begitu awas, tapi kalajengking bisa merasakan getaran di tanah dan bahkan di udara. Collie mencoba lagi dan lagi, tapi Kala udah tahu apa yang akan terjadi. Kita berikan 1 poin untuk si kaki 8 yang menakutkan ini atas indera keenamnya. Kala cepat-cepat merayap naik pohon dan sampai di cabang yang rata. Keduanya berhadapan. Saatnya pertarungan epik. Nggak ada yang gentar, masing-masing menatap tajam, mengantisipasi gerakan lawan berikutnya. 2 poin untuk si burung, sebab dia bisa menyerang dari udara dan darat. Si Kala cuma dapat 1 sebab gerakannya terbatas di arena tanah. Kedudukan 4-3 untuk Collie si dino. Dan saat itu, sesuatu menyita perhatian keduanya. Boom! Sebuah gunung berapi meletus di belakang mereka. Semua dinosaurus dan hewan lain lari menjauh. Tapi tidak dengan kedua hewan ini. Saat itulah Collie melihat sebuah peluang. Collie menyerang dan mematuk Kala sebelum dia bisa bereaksi. Tapi sia-sia, rangka kalajengking ada di luar tubuhnya, berfungsi sebagai baju besi lengkap. 1 poin untuk Kala dan kedudukan seri 4-4. Dalam skenario seperti ini, si Collisaurus jelas punya kelebihan dan bisa tetap menyerang. Kala harus tetap bertahan kalau mau keluar dari duel ini dalam keadaan hidup. 1 poin lagi untuk dinosaurus burung itu. Saat itulah kalajengking menangkap pola lawannya. Collie melaju beberapa kali sebelum menukik untuk mematuk. Jadi, ketika momennya pas, kalajengking mengarahkan sengatnya langsung ke arah Collie. Pause. Kita bongkar senjata mereka dulu. Collie punya cakar tajam untuk mencengkram lawannya. 1 poin. Dan paruh dengan gigi-gigi runcing itu 1 poin lagi. Tapi lihat aja kalajengking ini. Hewan ini tercipta untuk mempertahankan diri dan merobohkan makhluk lain. Capit penjepit raksasa, mulut yang juga menjepit, 8 kaki lincah untuk mencengkram apa saja, dan tentu daya tarik utamanya, sengatnya yang mirip jarum, yang bisa ditarik ke belakang kayak ketapel, siap menyuntikkan bisa mematikan ke hewan malang manapun. Itu 4 poin buat si Kala, dia unggul 1 poin, dan skornya
7-8. Sengat itu langsung mengarah ke sayap Koli, tapi si Dino nggak cedera. Sasaran Kala meleset tipis. Sengat itu menusuk bulu Koli, tapi nggak kena kulitnya. Sebelum dino burung itu bisa menyerang lagi, ada batu berapi melayang di udara dan mematahkan pohon itu. Kedua penantang terlontar ke udara dan mendarat di genangan air di bawahnya. Semua pohon dan vegetasi terbakar, langit gelap dan tertutup asap serta abu. Berbagai makhluk terus berlarian dan nyaris menginjak mereka. Kalajengking mengambil posisi. Kolisaurus mengepakkan sayap, tapi kayaknya dia nggak sanggup terbang. Tampaknya dia harus menyelesaikan pertarungan ini dengan berdiri di tanah. Akhirnya kalah di atas angin. Kemari kau, Kalajengking mengejarnya, tapi si Koli cepat dan gesit. Dia bisa membelok tajam dan meliuk mengitari Kalajengking. Lava memasuki ring, mengalir tepat di belakang mereka. Nggak lama lagi, lava pasti akan menenggelamkan mereka. Keduanya berlari sejauh mungkin, tapi Kala terkena debu dari Koli. Kalajengking sangat cepat untuk ukurannya, tapi tubuh aerodinamis Koli memungkinkannya melesat di hutan seperti anak panah. 1 poin untuk dino burung itu, dan skor seri 8-8. Koli berhasil lari menaiki pohon patah dan berusaha untuk terbang. Dia melayang-layang sebentar, lalu jatuh ke tanah. Cepat, sembunyi di semak-semak itu. Tapi dino burung itu nggak sendirian. Awas, ada lipan raksasa. Lipan itu merayap naik dari belakang dan menjebak Koli dengan tangan-tangannya yang bergoyang-goyang. Rahangnya berkilat-kilat. Ukurannya raksasa dibanding gigi Koli yang mungil. Lipan itu akan menelan Koli. Saat mendadak, Kalajengking keluar entah dari mana untuk menyelesaikan apa yang telah dimulainya. Tapi monster berkaki banyak itu menolak mundur. Dia mengayun ujung ekornya dan memukul roboh Kalajengking. Saat itu, ketiganya lupa akan lava yang kian mendekat. Aliran menyala-nyala itu nyaris menelan Lipan. Tapi makhluk itu melihatnya tepat pada waktunya dan buru-buru kabur. Koli dan Kala harus diberi 1 poin atas ketahanan mereka dalam pertarungan tambahan yang tak terduga ini. Bayangin kamu lagi main ke hutan Australia. Karena haus, kamu pergi ke sungai di dekat sana. Tiba-tiba, hidung kamu meler. Aneh banget, padahal kamu sehat-sehat aja. Kamu berhenti dan menunggu. Setelah beberapa detik, hidung kamu jadi gatal. Terus setelah beberapa menit, mata kamu berair dan tenggorokan kamu gak nyaman. Kamu susah napas dan terus-terusan bersin. Mungkin kamu menghirup udara beracun, tapi apa yang bikin udaranya jadi beracun? Partikel-partikel kecil tumbuhan paling berbahaya di dunia berterbangan di sekitarmu. Nama tumbuhan itu Gimpi-Gimpi. Tampilannya sih biasa aja, semak kecil berbatang dan berdaun hijau. Kamu ngerasa makin gak nyaman waktu mendekati tumbuhan itu. Kamu butuh udara, kulitmu jadi merah, dan badan kamu rasanya sakit. Jangan lama-lama di sana, atau kamu bisa pingsan. Terus, kalau kamu sentuh, tumbuhan ini bakal bikin kulitmu serasa ditusuk jarum panas. Rasa sakitnya juga nggak akan reda meskipun kamu lari sejauh mungkin. Efek dari racunnya bakal tahan beberapa jam. Meski udah beberapa hari, rasa sakitnya belum juga hilang. Setelah berminggu-minggu dan berbulan-bulan pun masih terasa. Emang sih, area yang tersentuh tumbuhan itu bisa dicuci dengan air dan sabun. Tapi nggak akan ngaruh. Bahkan mungkin akan masih terasa setelah beberapa tahun. Dan rambut-rambut kecil pada tumbuhan itu yang menusuk kulitmu bisa menancap selamanya. Racun Gimpi-Gimpi sangat kuat. Sampai-sampai meskipun kamu petik daunnya dan menyentuhnya setelah setahun, racunnya masih bisa berefek pada tubuhmu. Parahnya, tumbuhan ini sulit dikenali. Tumbuhan ini mirip banget burdok atau jelatang. Ngeri banget kalau ada yang jatuh ke semak tumbuhan ini. Gimpi-Gimpi punya ciri khas lapisan rambut halus di daunnya. Tapi hati-hati, ribuan rambut itu mengandung racun. Rambut-rambut itu juga berterbangan di sekitar tumbuhan itu. Jadi, mending pakai masker gas kalau mau deket-deket. Masker medis biasa nggak berguna karena rambutnya bisa nembus kain. Untungnya, tumbuhan ini langka dan biasanya ada papan peringatan di dekatnya. Tumbuhan beracun ini tumbuh di Australia. Penambang emas menemukan tumbuhan ini pada tahun 1860 di dekat kota Gimpi. Kayaknya itu bukan penemuan yang menyenangkan ya. Gimpi-Gimpi masih jadi ancaman besar buat para penebang kayu dan turis karena bisa nggak sengaja tersentuh.
Satu sentuhan aja bisa bikin kamu nggak bisa kerja selama berminggu-minggu. Kadang, bagian yang terinfeksi terasa sakit selama puluhan tahun. Ada seorang pria yang jatuh ke semak tumbuhan ini dan mengalami sakit yang luar biasa. Efek racun gimpi-gimpi mirip-mirip sengatan 30 tahun sekaligus. Dan kamu nggak tahu cara menghilangkan sakitnya. Ada satu pria yang merasa nggak nyaman setiap mandi selama 2 tahun setelah menyentuh tumbuhan ini. Kalau pengen meneliti tumbuhan ini, kamu harus pakai APD dan masker gas. Nggak boleh ada bagian tubuhmu yang terbuka. Masukkan bagian bawah celana ke sepatu boots, pakai sarung tangan, lalu masuklah ke hutan dan cari tumbuhan ini di tepian sungai. Ada 6 spesies pohon beracun asal Australia termasuk gimpi-gimpi. Tumbuhan ini suka matahari dan vegetasi di sekitarnya. Setiap rambut di permukaan daunnya beracun. Waktu menyentuh permukaan apapun, rambut itu terbuka dan menyemburkan racun panas. Lalu, rasa sakitnya menyebar dan kulit kamu jadi merah. Durasi efeknya bergantung pada jumlah rambut yang menusuk kulit. Setelah beberapa tahun, kamu masih bisa merasakan rambutnya waktu menekan bagian yang disengat. Belum ada penawar buat racunnya, karena saintis belum tahu kandungannya. Mereka cuma tahu bahwa efek racunnya bertahan lama sampai beberapa tahun. Racun itu bisa tahan suhu dingin dan panas. Air malah memperparah efeknya. Sampel tumbuhan ini di lab masih berbahaya meskipun sudah disimpan beberapa tahun. Bersihin badan kamu setelah melewati gimpi-gimpi. Lepas baju, sepatu, masker, dan kacamatamu dengan hati-hati. Masukkan APD ke mesin cuci dan cuci semuanya dengan bersih. Rambut kecil itu bisa aja nempel di celana atau lengan jaketmu. Jadi, hati-hati. Racunnya bikin gimpi-gimpi jadi tumbuhan yang paling terlindungi di dunia. Tapi tunggu, apaan tuh? Kamu ngeliat lubang di daunnya nggak? Ada yang makanin daunnya tuh. Ini adalah spesies kumbang malam biasa. Mereka bisa menyantap gimpi-gimpi sesukanya karena nggak terpengaruh sama racunnya. Serangga ini nggak peduli. Gimpi-gimpi adalah makan siang yang sempurna karena nggak ada yang mengganggu mereka waktu hinggap di sana. Iya, semua hewan di dekat sana tahu mereka sebaiknya menjauh aja. Tapi ada satu mamalia yang nggak takut sama gimpi-gimpi. Pada melon kaki merah. Hewan ini mirip kanguru kecil dan mereka suka makan daun gimpi-gimpi. Saintis masih belum tahu kenapa hewan ini nggak terpengaruh rambut beracun gimpi-gimpi. Kita tahu hampir semua tempat tumbuhnya tumbuhan ini. Orang-orang menandainya dengan papan. Kalau nemu tanda ini, jangan ke sana ya. Gimpi-gimpi emang berbahaya, tapi masih ada nih tumbuhan yang bisa menguasai dunia dan merusak seluruh hasil panen. Tumbuhan ini nggak butuh kondisi tertentu buat tumbuh, karena bisa tahan di musim hujan, di tempat kering yang terjemur matahari, dan di suhu rendah maupun tinggi. Nama tumbuhan ini adalah hawkweed raksasa. Kalau benihnya masuk ke kebun sayur atau ladang gandum, tumbuhan ini bakal menggantikan semua saingannya dalam beberapa minggu. Angin bisa membawa terbang benih hawkweed raksasa dan menyebarkannya ke wilayah terdekat. Tumbuhan ini bisa memperburuk ekosistem dunia karena pertumbuhannya lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan manusia untuk membasminya. Diracun aja nggak mempan. Pakai kumbang parasit pun nggak ampuh. Pertumbuhannya cepet banget dan umurnya lebih panjang daripada banyak tumbuhan lain. Hawkweed raksasa bisa mencapai tinggi rumah 1 lantai dan akarnya bisa menembus jauh ke tanah. Jangan coba-coba menyentuh tumbuhan ini ya. Kulitmu bisa merah dan rasanya nggak nyaman. Makanya susah banget membasmi tumbuhan ini. Racunnya merusak tumbuhan, semak, dan bunga apa saja di dekatnya. Saintis belum bisa bikin racun efektif yang mengalahkan monster hijau ini. Kumbang pun gak bisa makan daunnya. Makanya, hawkweed raksasa adalah salah satu tumbuhan paling berbahaya di dunia karena gak ada lawannya. Tapi saintis yakin evolusi bakal menghasilkan makhluk yang bisa membasmi hawkweed raksasa. Mungkin serangga kecil atau bakteri parasit. Tapi karena belum ada, manusia harus melawannya sendiri. King Cobra, Black Widow, tawon raksasa, kalajengking, dan pikat. Semuanya bisa menggigit, menyengat, dan menyuntikkan racun ke tubuhmu. Rasanya sakit, kamu merasakan sensasi terbakar. Tubuhmu mungkin bereaksi tak terduga. Tapi kalau cepat, dokter bisa membantumu.
Area gigitan mungkin sakit beberapa hari, tapi kamu akhirnya pasti lupa. Tapi gimana kalau kamu tersengat oleh sesuatu yang tidak terlupakan, yang disebabkan oleh tanaman yang bentuknya biasa saja? Kamu mungkin tidak sadar sudah menyentuhnya, tapi tubuhmu akan segera bereaksi. Berada di dekat tanaman ini saja bisa menyebabkan tersedak dan batuk, matamu pun mulai berair. Tapi kalau kamu nggak sengaja menyentuhnya, rasa sakitnya bisa bertahan beberapa hari, minggu, bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Bahkan setelah sekian lama, rasa sakit ini mungkin kembali di momen-momen tak terduga. Kamu akan ingat seumur hidup bahwa kamu pernah melihat tanaman ini, aku jamin. Tapi yang kumaksud bukan kaktus dengan duri tajam ya, dan bukan poison ivy juga. Sekilas tanaman ini cuma kayak semak hijau biasa dengan daun lebar. Kabar baiknya, tanaman ini cuma tumbuh di daerah tertentu di Australia. Tanaman ini bernama Gympie. Penambang emas menemukannya pada tahun 1860 dekat kota Gympie. Kemungkinan besar itu adalah temuan yang tidak menyenangkan. Sebelum ke hutan untuk mencari tanaman ini, pakai dulu masker pelindung, atau sekalian aja pakai hazmat atau respirator. Pilih pakaian tebal dan sepatu bot yang kuat. Selipkan kaki celanamu ke dalam sepatu bot, kenakan sarung tangan pelindung, dan kamu siap. Kamu nggak perlu mencari terlalu lama. Tanaman ini tumbuh di tepi hutan, di samping sungai. Kamu melewati beberapa pohon dan mendekati sungai. Di sini dalam semak-semak lebat, kamu melihat tanaman berbahaya ini. Tanaman semak ini bisa tumbuh hingga 3 meter dan daunnya yang berwarna hijau gelap dengan tepi bergerigi bisa tumbuh hingga selebar 0,5 meter. Kamu mungkin mengiranya sebagai jelatang atau gobok. Satu-satunya hal yang bisa membantu membedakan Gympie adalah lapisan tipis bulu yang menutupi daunnya. Tanaman ini seolah mengundangmu untuk membelainya, tapi jangan tertipu perangkap ini ya. Itu bukan cuma bulu, melainkan duri-duri kecil beracun. Duri-duri halus itu bukan cuma ada di daunnya, tapi juga bisa menyebar di sekitar tanaman itu. Kalau melepas masker gasmu, kamu akan merasa seperti menghirup merica bubuk. Kamu bakalan bersin-bersin terus, hidungmu gatal, dan kamu akan sulit bernapas. Lidahmu akan membengkak dan matamu akan terasa perih seperti terbakar. Dan kalau kamu tetap di sana, tanaman ini bisa merusak kesehatanmu. Selama bertahun-tahun, Gympie menyebabkan masalah besar bagi penebang pohon dan pemburu. Meski tahu keberadaannya, mereka sering tidak sengaja menyentuh tanaman ini saat bekerja. Alhasil, mereka bisa sakit berminggu-minggu. Bahkan, pernah ada yang bekas lukanya masih sakit sampai berpuluh-puluh tahun. Seorang pria mengatakan dia merasa sakit selama 2 tahun setelah menyentuh tanaman ini. Dia mengalami sensasi yang sangat tidak menyenangkan setiap kali mandi air dingin. Orang-orang membandingkan perasaan ini dengan sengatan 30 tahun secara bersamaan. Dan yang terburuk adalah para dokter hampir tidak bisa membantunya. Bahkan daun keringnya yang tergeletak di tanah bisa mengakibatkan bahaya serius. Kamu mungkin menjatuhkan ponsel atau sarung tangan, mencoba mengambilnya, dan tak sengaja menyentuh daun Gympie. Untuk mempelajarinya, kamu perlu menggunakan sepasang pinset untuk mengambil daun ini dan menaruhnya ke dalam wadah kedap udara. Beres. Sekarang, kamu bisa memindahkan sampelmu ke laboratorium dan mengungkap rahasianya. Gympie adalah salah satu dari 6 spesies pohon menyengat dari Australia. Tanaman ini tumbuh di bawah sinar matahari, dikelilingi tanaman lain. Dan yang paling mengejutkan, ada lubang di daunnya. Tapi sebelum kita mencari tahu makhluk apa yang makan salah satu tanaman paling berbahaya di dunia ini, mari pelajari racunnya lebih dulu. Semak itu ditutupi bulu-bulu kecil, dan satu helai bulu ini saja bisa menyebabkan masalah besar. Saking tipis dan kecilnya, bulu ini bisa menembus kulitmu dan menetap di sana sampai beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun. Air tidak bisa membilasnya dan malah memperparah efek racun. Ujung bulu ini terbuka saat bersentuhan dengan permukaan tertentu. Kemudian, racun yang kuat disuntikkan dari sana. Setelah itu, kamu merasakan sensasi terbakar. Setengah jam kemudian, rasanya makin buruk. Kulitmu mulai berdenyut dan memerah. Kamu gak akan tahu berapa lama efek ini bertahan. Semua bergantung jumlah bulu yang menyentuh kulitmu. Tapi sebenarnya racun apa ini? Kenapa bisa menyebabkan banyak masalah? Para ilmuwan masih belum tahu pasti. Mereka tidak tahu komponen racun mana yang menyebabkan efek terbakar ini. Dampak dari racunnya berlangsung lama.
temperatur tinggi atau dingin tidak menghentikannya. Setelah beberapa tahun, kalau kamu menekan area yang terluka, bulu racun itu masih terasa menyakitkan. Kalau kamu mencabut satu daun dan membuangnya ke tanah, lalu kembali 100 tahun kemudian dan menyentuh daun ini, kamu tetap akan merasakan sengatan yang perih ini. Sampel botani gimpi-gimpi masih tetap berbahaya di banyak laboratorium. Dengan daun beracun seperti itu, gimpi-gimpi mungkin merupakan tanaman yang paling terlindungi di dunia. Tapi masih ada makhluk yang memakan daunnya yang beracun itu. Dan salah satu makhluk itu adalah spesies kumbang nokturnal biasa. Kumbang ini bisa makan gimpi-gimpi tanpa henti, tanpa terpengaruh bulu beracunnya sama sekali. Racunnya tidak memengaruhi serangga ini. Ini adalah makanan sempurna bagi mereka, karena tidak ada hewan yang berani menyerang serangga yang duduk di atas gimpi-gimpi. Kecuali pada melon berkaki merah yang tinggal di hutan Australia. Tampilannya mirip kanguru mini. Hewan imut ini juga memakan tanaman beracun tadi. Dan gak ada yang tahu gimana pademelon bisa melindungi dirinya dari racun tanaman itu. Tapi gak kayak makhluk pemberani ini. Kita harus memasang tanda-tanda peringatan di sekitar wilayah berbahaya ini dan mengenakan pakaian serta masker khusus agar tidak terluka karena tanaman ini. Dan orang yang pernah berada dekat dengan gimpi-gimpi harus langsung mencuci pakaian sebab bulu beracunnya mungkin masih nempel di celana dan jaket mereka. Nah, kamu sudah melihat salah satu semak paling beracun di dunia. Tapi bagaimana dengan pohon paling beracun? Mari pergi dari Australia dan pindah ke Florida. Bayangkan kamu berada di suatu tempat di hutan tropis dekat pantai Karibia. Hujan mulai turun dan kamu berteduh di bawah pohon. Tentu saja ide ini sudah buruk karena petir bisa menyambar pohon itu. Tapi kali ini ada hal lain yang wajib kamu khawatirkan. Bentuk pohon ini. Kalau kamu pikir orang tuamu terlalu keras sama kamu, mungkin daftar hewan lalai ini bakal nunjukin sudut pandang lebih luas tentang parenting yang buruk. Masa kehamilan kuda betina sekitar 1 tahun. Emang kayak lama banget, tapi tunggu, masih ada gajah. Gajah harus mengandung selama 22 bulan sebelum melahirkan. Gak kayak hewan lain yang lebih suka beristirahat dan menunggu kelahiran anak mereka, bagi kuda betina, kehamilan berarti waktunya pesta. Begitu kuda betina hamil, dia berkeliling di sekitar kawanannya dan kawin dengan setiap kuda jantan. Kayaknya hal itu gak ada artinya soalnya dia udah hamil, tapi ada penjelasannya. Kuda jantan cukup bangga dan agresif dengan rivalnya. Tapi kalau kuda jantan mengira anak kuda ini adalah anaknya, mereka nggak akan melukai si kuda muda ini. Jadi, sebenarnya kuda betina cuma mau melindungi anaknya dengan bikin para kuda jantan nggak bisa nentuin siapa ayah anak ini. Itu sifat keibuan yang luar biasa. Makanya, kuda betina ada di urutan terbawah daftar kita. Burung kangkok betina suka menelantarkan anak-anaknya bahkan sebelum mereka menetas. Mereka bertelur di sarang burung lain, lalu pergi gitu aja. Sulit membedakan telur asli sarang itu dengan telur telantar. Makanya si induk burung di sarang itu mengerami semua telur. Sementara itu, burung kangkok menikmati hidup single yang bebas. Tapi ini nggak sama-sama menguntungkannya. Anak kangkok bikin sarang kacau dan bikin orang tua asuhnya kehilangan anaknya. Karena burung kangkok cepat besar dan menetas lebih cepat. Anak kandung induk yang lebih kecil itu malah jatuh dari sarang. Burung gereja emang imut, tapi jangan tertipu wajahnya yang polos. Burung gereja betina emang induk yang baik dan penyayang, tapi bisa galak banget kayak ibu tiri Cinderella. Burung gereja tipikal hewan monogami, tapi kadang mereka bisa punya hubungan di luar sarangnya. Kalau itu terjadi, burung gereja betina bisa tahu burung betina lain yang kawin dengan pasangannya dan menghancurkan sarangnya. Kenapa? Untuk memastikan burung gereja jantan punya cukup waktu untuk mengasuh anaknya. Tapi kan bisa pakai babysitter. Anjing laut Harpa menjaga anak mereka di 2 minggu pertama. Jadi mereka nggak bisa dibilang induk terburuk di dunia hewan. Dalam waktu singkat ini, mereka terus berada di dekat anak mereka, merawat dan memberinya makan sepanjang waktu. Tapi setelah itu, induk anjing laut meninggalkan anak mereka sendirian di es. Anak anjing laut itu masih rapuh banget karena mereka belum bisa berenang, berburu, atau melindungi diri. Mereka harus berumur setidaknya 2 bulan untuk mempelajari semua itu.
Jadi mereka cuma menunggu, jadi semakin kurus dan berusaha nggak dimakan predator. Pantesan aja cuma sepertiga anak anjing laut ini berhasil hidup sampai umur 1 tahun. Hamster nggak berbahaya, menggemaskan dan imut kan? Tapi mereka tetap punya satu rahasia gelap yang bisa bikin kaget pemilik mereka kalau nggak diperingatkan. Kadang, hamster betina mengira anak mereka itu makanan. Nggak tahu kenapa tepatnya, tapi saintis punya beberapa teori. Ada yang bilang mereka mencoba mengembalikan tenaga setelah melahirkan. Ada juga yang bilang induk hamster merasa stres dan terancam dengan anak yang terlalu banyak. Jadi, ini semacam mekanisme perlindungan diri. Untuk menghindari akhir yang sedih ini, para ahli menyarankan jangan bikin induk hamster stres dan penuhi kebutuhan gizinya. Mungkin beruang hitam punya prinsip banyak atau nggak usah sekalian. Mereka biasanya melahirkan 2 atau 3 anak sekali hamil. Tapi kalau anaknya cuma 1, kemungkinan besar dia ditelantarkan karena sang induk berharap bisa mengandung lebih banyak anak tahun depan. Kenapa? Mungkin karena membesarkan 1 anak nggak sepadan sama usahanya. Itu kemalasan yang aneh. Kalau anak beruang hitam bisa memperbesar harapan hidup mereka dengan punya saudara, panda justru punya tradisi sebaliknya. Sulit diakui, tapi hewan menggemaskan ini bukan orang tua yang baik. Induk panda biasanya punya anak kembar, tapi mereka memilih mengasuh salah satunya saja. Mereka akan memberi makan dan merawat anak terkuat. Anak terlemah akan diabaikan dan dipaksa bertahan hidup sendiri. Alasan sikap kejam mereka sebenarnya cukup praktis. Panda makan bambu, tapi bambu nggak cukup bergizi buat bikin panda bisa menyusui kedua anaknya. Bahkan, panda yang hidup di kebun binatang juga melakukan penelantaran ini. Tapi untungnya, pengurus kebun binatang ngasih susu ke semua anak panda. Meskipun monyet biasanya punya reputasi sebagai orang tua penyayang dan bertanggung jawab, hewan imut berkumis ini beda sendiri. Setelah masa kehamilan 5 bulan, induk tamarin biasanya melahirkan anak kembar. Dan kalau mereka nggak sengaja jatuh dari pohon, dia bakal tega mengabaikan tangisan anak-anaknya. Bahkan, sebagian induk tamarin sengaja melempar anaknya dari pohon tanpa alasan yang jelas. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam kepala kecilnya. Tapi nggak semuanya kejam kayak gitu kok. Kalau induk tamarin dikelilingi kelompok sosial besar dengan penyedia makanan dan pelindung yang kuat, dia bakal mengurus anaknya. Tapi kalau nggak ada yang mengawasi atau membantu, dia bisa lepas tanggung jawab. Mungkin karena anaknya nggak bakal bisa bertahan hidup juga. Meskipun tamarin berkumis kelihatan kayak hewan peliharaan, tapi menurut ahli, monyet ini butuh komitmen dan dedikasi yang lebih besar dibanding hewan peliharaan lain. Seenggaknya, kamu terlalu berat buat ditendang dari pohon. Kelinci biasanya dikaitkan dengan pelukan dan rangkulan hangat. Padahal mereka nggak begitu lembut saat mengurus anak mereka. Induk kelinci lebih milih pergi dari liangnya begitu melahirkan. Anak kelinci imut ini harus belajar menghadapi tantangan hidup sendirian. Mereka cuma berinteraksi sama induk mereka beberapa menit sehari saat diberi makan. Menurut saintis, induk kelinci menelantarkan anaknya buat bikin predator bingung dan menjauh. Cara ini emang nggak menjamin 100% berhasil. Induk kelinci juga nggak berusaha bikin naungan yang aman buat anak mereka. Mereka biasanya membuatnya di tempat terbuka. Mungkin kamu nanya, di mana bapaknya? Induk kelinci sebaiknya dipisahkan dari kelinci jantan saat dia membesarkan anaknya. Nggak kayak kuda, kelinci jantan mungkin nggak bakal melukai anaknya. Tapi dia bisa menghamili kelinci betina lagi, bahkan pada hari kelinci betina melahirkan. Reptil dikenal bukan hewan yang hangat dan penyayang. Cara hidupnya ini juga berpengaruh terhadap gaya parentingnya. Tapi skink ekor panjang punya cara melindungi batasan pribadi yang nggak biasa. Induk kadal ini akan memakan telurnya sendiri saat ada terlalu banyak predator di dekat sarangnya. Dia nggak akan berusaha melawan bahaya itu. Mungkin filosofinya, nggak boleh ada yang memilikinya selain aku. Setelah ancamannya hilang, mereka melanjutkan hidup dan bertelur lagi. Singa, gajah, dan beruang. Wow, 3 hewan yang paling cantik tapi menakutkan. Tapi apa sih yang bikin hewan-hewan ini takut? Emangnya ada? Kamu mungkin bakal kaget sama jawabannya. Yuk, kita cari tahu. Kita mulai dengan si raja hutan, singa.
Nanti kita bahas juga gajah, tapi kita bahas singa dulu ya. Kamu mungkin pernah dengar kalau si kucing hutan ini takut sama zat yang paling penting buat manusia. Aku kasih petunjuk ya. 70% permukaan bumi tertutup zat ini. Serius, singa yang buas takut sama air. Sebenarnya itu mitos. Singa suka kok berendam buat menyegarkan badannya. Ini masuk akal sih kalau kamu mempertimbangkan iklim yang harus dihadapi singa. Suhu di sabana sekitar 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Manusia juga maunya nyebur di pantai kalau cuacanya seperti itu. Jadi, kenapa kita menduga singa nggak mau nyebur ke air juga? Apalagi, singa punya berat antara 127 kg sampai 190 kg. Ditambah lagi, bulu mereka yang tebal. Kebalikan dari mitos kalau singa takut air, hewan ini sebenarnya jago renang. Kucing-kucing besar lain dari iklim hangat juga jago renang loh. Misalnya harimau, macan tutul, jaguar, dan ocelot. Sebenarnya, kucing dari tempat beriklim dinginlah yang berusaha keras menghindari air. Misalnya bobcat, lynx, dan macan tutul salju. Hewan-hewan ini hidup di tempat seperti bioma tundra alpen yang dingin. Itu adalah area pegunungan berbatu. Rata-rata, suhu di sana bisa mencapai 1 derajat Celcius. Ya, wajar aja kalau kucing-kucing besar dari tempat dingin ini nggak suka air. Bulu yang basah bakal bikin mereka kedinginan kan? Itu udah pasti. Kayaknya kamu nggak perlu susah payah buat nyari tahu dari mana asal mitos singa takut air ini. Mungkin buat beberapa orang yang lagi nonton video ini, alasannya ada di dekat layar komputer kamu, lagi lompat-lompatan dan gangguin kamu. Iya, kita mungkin menyimpulkan kalau beberapa aspek perilaku kucing peliharaan kita bakal sama dengan perilaku singa. Kucing domestik emang berkerabat dengan kucing-kucing besar yang disebutkan tadi, tapi sebenarnya mereka bukan keturunan langsung dari mereka loh. Mereka berkembang selama jutaan tahun dari satu nenek moyang mereka yang masih hidup di hutan sekarang, kucing liar Timur Dekat. Karena nggak ada banyak air di Timur Tengah, kucing-kucing ini sangat jarang nemu air. Seperti keturunan mereka, kucing-kucing ini cuma tahu kalau itu sumber makanan. Sama kayak anabul kamu, mereka jarang mandi, berenang, atau berinteraksi sama air. Untungnya, emang nggak perlu. Kucing domestik menggunakan lidah mereka buat membersihkan diri. Mereka bisa ngelakuin ini. Soalnya, lidah mereka punya papila berbentuk kait yang kecil. Papila itu ngebantu kucing merapikan bulu yang kusut, juga membuat bulunya bersih, wangi, dan tidak bernoda. Secara umum, kucing adalah makhluk penyendiri. Kamu mungkin lagi teriak sekarang dan bilang kucingmu suka main air kok. Ya, itu mungkin aja. Beberapa kucing malah suka main air. Misalnya, tetesan air dari keran atau gelembung di bak. Ada kok ras kucing domestik yang dikenal benar-benar suka air. Misalnya aja, Van Turkey atau dikenal juga sebagai kucing perenang. Konon, ras kucing ini jadi suka air karena terbiasa berenang di Danau Van buat menyegarkan badan mereka. Danau Van sendiri berada di area tempat kucing-kucing ini berevolusi. Lanjut yuk ke masalah yang nggak dialamin sama kucing. Kamu pernah dengar musofobia atau surifobia? Keduanya adalah sebutan untuk rasa takut terhadap tikus. Ada rumor kalau hewan yang punya fobia ini adalah gajah yang elegan. Padahal kan bergantung spesiesnya. Gajah memiliki tinggi kira-kira 3 meter dan beratnya 4080 kg. Masa sih mereka takut sama tikus yang panjangnya cuma 10 cm dan beratnya kurang dari setengah kilogram? Tapi kenapa sampai ada rumor ini? Nah, rumor ini didasari sama kemungkinan kalau gajah takut banget tikus-tikus ini masuk ke belalai mereka. Kalau tikus berhasil ngelakuin itu, bisa-bisa belalai gajah mengalami iritasi dan tersumbat loh. Jangan kecewa ya, tapi gajah ternyata nggak takut sama tikus tuh. Itu cuma mitos. Peneliti bilang nggak ada bukti kuat yang menunjukkan kalau gajah takut sama tikus. Paling-paling gajah cuma kaget sama hewan pengerat kecil yang suka muncul tiba-tiba itu. Sama kok kayak kita. Para ahli juga bilang,
Meskipun tikus berhasil masuk ke belalai gajah, hewan besar ini tinggal ngeluarin tikus itu dengan embusan napas. Ada juga beberapa bukti kalau seringkali hewan ini cuek sama tikus. Dan bahkan nggak peduli jika ada tikus yang memanjat ke kepala dan belalai mereka. Peneliti yakin hewan besar itu nggak takut sama hewan apapun cuma karena ukurannya kalau mereka sehat. Jadi, singa sebenarnya nggak takut air. Gajah nggak takut tikus. Terus, apa ada rumor ketakutan hewan yang bukan mitos? Kita mungkin bakal merasa kecewa kalau bertanya apa beruang takut sama sesuatu, iya kan? Para penonton, beri tepuk tangan yang meriah untuk sahabat manusia. Benar, beruang merasa nggak nyaman setiap kali berpapasan sama anjing, meskipun mereka punya hubungan gen yang sangat jauh. Waktu dua makhluk ini bertemu, anjing punya kemampuan buat mengejar, mengintimidasi, menyudutkan, atau menghasut beruang. Nah, si beruang yang perkasa malah bakal nyoba buat menghindari pertarungan sama anjing. Bahkan, ada jenis ras anjing Finlandia yang bernama anjing beruang Karelia. Spesies anjing ini digunakan khusus buat ngusir hewan-hewan besar. Kayak beruang, anjing ini sangat peka sama arah, punya kelenturan dan kendali tubuh yang baik, keberanian, indera penciuman luar biasa, dan kegigihan. Berarti kalau gitu, kamu bisa dong ngajak anjing kamu ke tempat yang dilewatin beruang. Kamu nggak perlu takut dan santai aja, soalnya kamu ditemani anjing setia kamu kan? Eits, nggak juga sih. Meskipun beruang nggak nyaman di dekat anjing, jangan lupa ukuran dan kekuatan mereka. Beruang hitam Amerika bisa mencapai tinggi 2 meter dan berat 300 kg. Kalau induk beruang tersudut dan merasa anak-anaknya dalam bahaya, dia sangat mungkin bakal mengamuk. Artinya, kamu atau anjing kamu bisa kena masalah besar. Jadi, jangan coba-coba mempraktikkan teori ini ya. Kalau kamu emang mau pergi ke area asing sama anjing kamu, rencanakan dulu dan biasakan diri kamu sama kehidupan liar yang mungkin kalian hadapi di sana. Soalnya, kita nggak bisa nebak reaksi beruang waktu ngelihat kamu dan anjing kamu. Terutama karena mereka mengidap kinofobia ringan atau takut sama anjing. Seenggaknya, kita bisa nemu satu ketakutan yang bukan mitos dari 3 hewan tangguh ini. Anjing emang aneh. Hewan ini ngasih kita kebahagiaan dan kenyamanan di rumah kita. Tapi cukup berani buat nantangin beruang kalau perlu. Emang benar, makhluk biasa juga bisa jadi pahlawan kok. Kalau gitu, yuk kita bahas apa yang bikin takut pendamping setia kita ini. Kamu penasaran nggak kenapa anjing nggak nyaman waktu mendengar suara menggelegar? Masing-masing anjing punya tingkat ketakutan berbeda sama suara bising. Tapi, anjing merasa gelisah karena guntur dan kilat yang enggak terduga atau letupan nyaring pertunjukan kembang api. Anjing bisa gemeteran, nyelipin ekornya ke antara kakinya, atau bahkan kabur dari rumah karena mereka nggak tahu apa penyebab suara nyaring itu. Satu hal lagi yang benar-benar bikin takut anabul setia kita adalah waktu kita ninggalin mereka sendirian. Ini juga bisa bikin tetangga kamu tersiksa. Karena gejala umum dari rasa takut ini adalah menggonggong terus-terusan. Ketakutan ini juga bisa bikin anjing kamu trauma loh. Ini ada hubungannya juga sama alasan anjing menggigit sofa kamu. Anjing yang punya kecemasan akan perpisahan biasanya bakal merusak barang di rumah. Tapi, kamu nggak bisa marah lama-lama sama anjing kamu kan? Anjing bakal nebus itu kok waktu kalian berhadapan sama beruang. Kungkang bisa menahan napas lebih lama daripada lumba-lumba. Ya, luar biasa tapi benar. Mereka membuat detak jantung mereka sangat lambat, sehingga mereka bisa berada di permukaan air selama 40 menit. Tidak seperti ikan, lumba-lumba dan paus adalah mamalia laut. Artinya, mereka tidak bisa bernapas di bawah air. Pernapasannya lebih mirip dengan kita daripada dengan ikan. Lumba-lumba dan paus memiliki paru-paru, dan mereka menghirup udara melalui sesuatu yang kita tahu sebagai blowhole atau lubang pernapasan. Saat berada di bawah permukaan air, mereka menahan napas sampai naik untuk menghirup udara lagi. Lumba-lumba bisa berada di bawah air selama 10 menit. Paus sperma bisa menahan napas selama 90 menit.
Sementara itu, anjing laut gajah memegang rekor untuk mamalia laut. Mereka bisa berada di bawah permukaan air selama 2 jam tanpa harus naik ke permukaan. Ada tawon yang sangat kecil, jauh lebih kecil daripada namanya. Ukurannya lebih kecil daripada ameba. Meskipun ameba hanya terdiri dari 1 sel, kamu bisa melihat tawon ini memiliki bagian tubuh yang sama seperti serangga lain. Sayap, otak, mata, dan yang lainnya. Tapi ini versi sangat mini dari serangga. Karena panjangnya hanya 0,2 mm. Dan serangga dewasa paling kecil yang kita tahu adalah tawon parasit dengan nama besar. Juga dikenal sebagai lalat peri. Pejantan mereka tidak punya sayap, mereka buta dan panjangnya hanya 0,13 mm. Warna dan pola berbeda pada masing-masing hewan ternyata memiliki fungsi. Salah satunya adalah untuk membantu mereka menarik perhatian calon pasangan kawin mereka atau memberikan peringatan kepada predator bahwa mereka beracun. Dan semoga pesannya tersampaikan dengan baik. Lalu ada predator penyergap seperti harimau. Mereka tidak boleh terlihat karena perbedaannya besar. Jika dilihat mangsa sebelum menyergap, mereka tidak akan makan malam itu. Tapi kenapa warna harimau jingga? Bagi kita, jingga adalah warna yang digunakan untuk sesuatu yang mencolok. Misalnya, barang seperti baju pelampung atau kerucut lalu lintas. Bagi mata manusia, jingga seringkali menonjol di lingkungan sekitar. Jadi, jika ada harimau yang mendatangimu, kamu akan mudah melihatnya. Tapi manusia punya penglihatan warna trikromasi. Saat cahaya dari lingkungan sekitar masuk mata, cahaya itu diterima retina, lapisan tipis yang berada di belakang. Untuk memproses cahaya itu, retina menggunakan 2 jenis reseptor cahaya, batang dan kerucut. Batang bisa membedakan terang dan gelap, tapi tidak bisa mendeteksi warna. Mata kita mengandalkan sel batang pada cahaya redup. Sel kerucut bertugas untuk penerimaan warna. Manusia kebanyakan memiliki 3 jenis, kerucut untuk hijau, biru, dan merah. Itu sebabnya kita menyebutnya trikromasi. Kebanyakan manusia melihat 3 warna primer bersama kombinasi warna mereka. Kera dan beberapa monyet juga memiliki penglihatan seperti itu. Tapi kebanyakan hewan darat termasuk kucing, kuda, rusa, dan anjing memiliki penglihatan warna dikromasi. Retina di mata mereka memiliki sel batang untuk 2 warna saja, hijau dan biru. Saat manusia mendapat informasi dari kerucut hijau dan biru saja, mereka dianggap buta warna karena tidak bisa mengetahui perbedaan antara warna hijau dan merah. Ini juga yang terjadi dengan mamalia darat. Rusa jelas mangsa harimau lebih dari manusia, dan rusa tidak melihat harimau berwarna jingga melainkan hijau. Harimau hijau akan lebih sulit dideteksi, artinya lebih banyak makan malam untuk harimau. Tapi evolusi masih memutuskan untuk memilih jingga karena itu warna yang lebih mudah diproduksi. Satu-satunya mamalia hijau adalah kungkang, tapi bulunya tidak hijau alami, melainkan karena alga yang tumbuh di dalamnya. Dan kungkang bisa menahan napas selama 40 menit. Air di sekitar kutub bisa sangat dingin pada periode tahun tertentu. Ada banyak ikan yang hidup di sana. Tapi saat air menjadi sangat dingin, mereka harus pergi untuk bertahan hidup. Namun, ada gerombolan ikan asal Samudera Selatan di dekat Antarktika. Suhu di sana mulai dari -2 derajat sampai 4 derajat Celcius. Secara teknis, itu di bawah titik beku. Tapi garam yang terkandung di air laut tidak memungkinkan air untuk membeku. Dan ikan ini bisa bertahan karena mereka punya ciri khusus bernama glikoprotein. Ini membantu mereka bertahan di habitat mereka karena protein ini berfungsi sebagai semacam anti beku alami. Glikoprotein adalah protein yang mencegah terbentuknya kristal es dalam darah dan membantu darah terus mengalir dengan normal. Kamu penasaran bagaimana hewan kecil seperti semut bernapas? Coba buka mulut dan tenggorokanmu, tapi di saat yang sama jangan gerakan dada dan diafragma. Diafragma adalah struktur berotot yang memisahkan dada dan rongga perut pada semua mamalia. Diafragma mengembang saat kamu bernapas. Jika kamu melakukan ini, kamu tidak bisa menahan napas karena oksigen tetap akan mencari cara untuk masuk ke paru-paru. Setidaknya cukup untuk menjaga kebutuhan tubuh. Namun, biasanya saat kamu bernapas, diafragma secara aktif memompa udara masuk dan keluar dari tubuh. Untuk bertahan tanpa diafragma yang melakukan itu, kamu butuh lebih dari 1 tenggorokan dan tubuh yang jauh lebih kecil.
Semut memiliki 9-10 pasang bukaan di sepanjang sisi tubuh kecil mereka. Itu disebut spirakel, dan masing-masing terhubung pada rangkaian pembuluh bercabang. Sistem itu mirip dengan paru-paru manusia. Darah mereka tidak membawa oksigen dari pembuluh-pembuluh itu ke seluruh tubuh mereka. Sebagai gantinya, pembuluh itu menyebarkan oksigen ini. Ujung cabang ini langsung menyentuh membran sel mereka. Ini hanya bisa berfungsi pada hewan-hewan yang sangat kecil. Saat tubuh lebih besar 2 cm, pembuluh ini menjadi terlalu panjang sehingga tidak bisa menyebarkan udara dengan cukup cepat. Ada beberapa alasan kenapa jerapah memiliki leher panjang. Omong-omong, panjang lehernya bisa mencapai 2 meter. Sekilas sepertinya evolusi memberi mereka leher panjang agar bisa mencapai daun termanis di atas pohon. Itu akses eksklusif yang tidak didapat hewan lain. Jadi jerapah tidak perlu bersaing untuk dapat makanan terbaik. Tapi seiring waktu, para peneliti sadar bukan hanya itu alasannya. Mereka juga berpikir leher bisa menjadi faktor bagus saat jerapah jantan bertarung. Sama seperti antelop dan rusa menggunakan tanduk mereka. Semakin tebal lehernya, semakin besar peluang untuk menang. Beberapa serangga pura-pura mati saat ada predator. Misalnya, dalam satu penelitian, ilmuwan mengamati larva undur-undur. Ia pura-pura mati selama 61 menit. Bagaimana itu bisa membantu? Begini, misalnya kamu sedang di kebun saat kamu melihat banyak petak serupa dengan buah lembut. Kamu pergi ke tempat pertama, lalu mulai mengumpulkan dan makan buah itu. Enak, mudah sekali. Dan kamu melakukannya dengan cukup cepat. Tapi saat kamu menghabiskan buah di petak itu, kamu semakin kesulitan untuk menemukan buah lain. Itu menyebalkan karena butuh waktu lebih lama untuk mencarinya daripada sebelumnya. Kamu lagi nyari tahu soal hewan yang lengket-lengket ya? Perhatiin nih, banyak orang mengira siput biasa dan siput tanpa cangkang adalah hewan yang sama. Keduanya memang kelihatan mirip sih, tapi nggak termasuk dalam spesies yang sama. Seperti namanya, siput tanpa cangkang nggak perlu cangkang pelindung. Karena semua organ dalamnya terletak di dalam tubuh. Hewan ini bisa memipihkan tubuhnya untuk masuk ke tempat-tempat yang sulit dijangkau. Misalnya di bawah kulit pohon, di dalam retakan bangunan, atau di dalam perpus. Kali aja mau ikut baca buku kan? Nah, kalau siput lain lagi. Cangkangnya menempel erat di tubuhnya agar ia tetap bisa bertahan hidup. Gak seperti kelomang yang mengganti cangkangnya saat tumbuh, siput memang terlahir dengan cangkang di punggungnya. Anak siput kelihatan unyu dengan gelembung transparannya yang masih rapuh. Tapi setelah umurnya bertambah, gelembung ini semakin besar dan keras. Imut banget kan? Banyak organ dalam siput juga berada di dalam cangkangnya. Jadi, kalau cangkangnya hancur, hewan ini kemungkinan besar gak bisa hidup lagi. Tapi kalau cangkangnya cuma retak dan tergores sedikit, si siput masih bisa memperbaikinya dengan bantuan protein dan kalsium dari dalam mantel. Dalam hal ini, kura-kura punya kemiripan dengan siput. Keduanya nggak bisa keluar dari rangka luarnya begitu saja. Tempurung kura-kura menjadi bagian yang sangat penting di dalam tubuhnya. Meski reptil ini bisa ngumpetin kepala dan kakinya untuk melindungi diri dari pemangsa, tempurung kerasnya menyatu dengan tubuhnya. Dan seperti pada hewan lain, tempurungnya ini ikut tumbuh bersamanya. Koala memang cuma makan daun eukaliptus. Tapi jenis eukaliptus ada lebih dari 600. Dan koala cuma melahap 30 jenis, alias 5%-nya aja. Koala memang pilih-pilih dengan eukaliptus khusus yang dimakannya. Hewan imut ini juga punya kesamaan dengan kucing rumahan loh. Waktu tidurnya bisa selama 18-20 jam dalam sehari. Beruang kutub gak berwarna putih. Kulit di bawah bulunya sebetulnya berwarna hitam. Mereka perlu warna putih ini untuk berkamuflase saat berburu. Warna hitam lebih mampu menyerap sinar matahari dibandingkan dengan warna lain. Sedangkan bulu putihnya gak menghalangi sinar matahari yang masuk. Sinar ini terus bergerak melewatinya. Jadi bisa dibilang beruang kutub punya bulu transparan. Menurut mitos, kucing dan anjing cuma bisa ngelihat warna hitam dan putih. Padahal sebetulnya mereka cuma nggak bisa ngebedain beberapa warna. Belum ada yang tahu persis penglihatan anjing yang sebenarnya. Ada yang bilang anjing cuma bisa ngebedain warna biru dan kuning. Tapi hewan ini lebih pandai melihat warna-warna lain daripada manusia. Sedangkan kucing
punya penglihatan malam yang sangat tajam. Dengan cahaya yang 7 kali lebih redup dari manusia pun, mereka bisa melihat dalam gelap. Jerapah pernah dikira bisu, tapi baru-baru ini, hewan ini terbukti menghasilkan suara berfrekuensi rendah pada malam hari untuk berkomunikasi. Di siang harinya, mereka cuma diam, dan kalau ada bahaya yang mengintai, mereka akan mengingatkan kawanannya dengan cara yang sangat unik, yaitu dengan menggerakkan alis. Mungkin kalau di malam hari, alis mereka nggak begitu kelihatan ya, makanya mereka lebih milih ngeluarin suara aja. Hewan ini tidur selama lebih dari 30 menit dalam sehari, tapi kayaknya nggak akan selama kita. Pola tidur mereka lumayan khas. Setelah meneliti sekawanan jerapah, para saintis bisa nyimpulin kalau hewan ini tidur sebentar pada siang dan malam hari sampai beberapa kali. Jadi kalau di total, tiap jerapah bisa tidur sekitar 5 jam dalam sehari. Oh iya, dalam bahasa Inggris, sekawanan jerapah juga disebut dengan Tower of Giraffes loh. Udah jelas lah ya, lehernya aja panjang banget. Burung camar bisa minum air laut karena di dekat matanya terdapat kelenjar khusus yang mensekresi garam. Kelenjar ini bisa langsung memurnikan air laut dan residu asinnya keluar melalui lubang hidung. Wah, berarti ingusnya asin ya. Penguin Adelie adalah hewan yang romantis. Mereka cuma punya satu pasangan seumur hidup. Pejantannya harus ngasihin batu halus ke penguin betina untuk meminangnya. Kalau di dunia manusia, mungkin ini mirip kayak cincin pertunangan ya. Dan sama kayak manusia juga, penguin betina bisa nolak hadiah romantis ini. Waduh, jangan jadi sad boy ya penguin, tetap semangat. Masih mirip kayak yang barusan, rubah juga dikenal romantis loh. Pejantannya merupakan pasangan dan induk yang baik. Mereka tetap setia dengan pasangannya hingga seumur hidup. Sang pejantan juga merawat betinanya, bahkan ngebersihin kutu di bulu mereka. So sweet. Rubah jantan ngebetulin sarang mereka dan turut serta dalam mengasuh anak. Lumba-lumba bisa tidur cuma dengan menutup salah satu matanya. Separuh otaknya beristirahat saat mereka tidur, dan separuhnya lagi memonitor lingkungan sekitar untuk mengantisipasi bahaya. Kalau kita punya otak kayak gini, mungkin kita bisa tidur pas lagi rapat tanpa ketahuan ya. Pasti kamu juga pengen gitu kan? Selain itu, lumba-lumba bisa mengontrol pernafasan mereka secara manual. Dan kalau otak mereka benar-benar tertidur, hewan ini bisa tenggelam. Berang-berang laut kelihatan paling imut di antara hewan lain. Di musim panas, mereka akan selalu berendam di dalam air karena kegerahan. Bahkan, saat berenang dan tidur pun, mereka akan telentang di dalam air. Para anakannya tidur di perut sang induk. Dan berang-berang laut dewasa saling berpegangan tangan supaya nggak hanyut oleh arus air. Burung unta nggak menimbun kepalanya ke dalam pasir saat merasa terancam. Bahkan kepalanya nggak tertimbun sama sekali kok. Mitos ini tersebar luas karena ungkapan bahasa Inggris ini, to hide one's head in the sand, atau menyembunyikan kepala ke dalam pasir. Burung unta memang perlu menggali lubang di pasir untuk ngumpetin telur mereka. Cara ini dilakukan karena mereka nggak bisa terbang. Nah, agar semua sisi telur bisa hangat, si burung unta perlu nundukin kepalanya untuk menggerakkan telur. Tapi mereka masih bisa melindungi diri dengan cara lain. Misalnya dengan tetap diam dan pura-pura mati di atas pasir saat menghadapi bahaya. Menurut mitos yang salah kaprah, hiu cuma bisa bernafas saat bergerak karena berenang membantu mereka menggerakkan air melewati insang. Meski hal ini berlaku di beberapa spesies hiu, banyak hiu lain seperti hiu perawat nggak perlu berenang untuk memompa air yang kaya oksigen menuju insang. Semua hiu memang nggak punya gelembung renang. Jadi, kalau berhenti berenang, mereka bisa tenggelam ke dasar laut. Tapi untungnya tubuh hiu nggak bisa gepeng. Jadi mereka bisa berenang naik atau turun untuk segera memulihkan keadaan. Ilmuwan dari Jepang memperdengarkan rekaman audio untuk kucing untuk ngebuktiin kalau mereka suka cuek. Rekaman tersebut berisi suara pemilik kucing yang memanggil nama mereka. Pupil mereka kemudian melebar, sedangkan ekor, kaki, atau telinga mereka ikut bergerak. Kucing memang mendengarkan manusia, tapi jarang merespon. Penyebabnya karena proses evolusi. Si anabul mendekati manusia karena mereka tertarik dengan tikus yang memakan biji-bijian. Kemudian mereka hidup di dekat manusia, tapi nggak pernah dijinakkan, dan kita terus memberinya makan. Burung sebetulnya menjadi satu-satunya dinosaurus yang masih hidup. Mereka berevolusi dari theropoda alias dino berkaki dua. Jadi, T-Rex berkerabat jauh dengan ayam, burung unta, dan bahkan kolibri. Flamingo sebetulnya berwarna putih, tubuhnya berubah jadi pink karena beta-karoten. Pigmen ini ditemukan dalam ganggang dan udang yang jadi makanannya. Kita juga bisa ngubah warna kulit kita loh. Kalau kebanyakan makan wortel,
warna kulit kita akan berubah jadi agak oranye. Hal ini disebabkan oleh beta-karoten yang banyak terkandung pada wortel. Pelaut di berbagai negara telah nyeritain soal cumi-cumi raksasa yang mereka lihat selama pelayaran. Dan selama bertahun-tahun para saintis menganggap monster bertentakel panjang ini sebagai mitos. Tapi pada tahun 2004 lalu, foto pertama cumi-cumi raksasa berhasil didokumentasikan. Hewan ini beneran ada, dan menurut catatan mereka, panjangnya mencapai 13 meter. Nyamuk lebih sering menggigit orang-orang tertentu. Sasaran empuk mereka adalah manusia bergolongan darah O. Selain itu, serangga ini punya penglihatan yang sangat baik. Biasanya nyamuk suka dengan warna hijau, hitam, dan merah. Jadi kalau kamu mau main di luar rumah, pilih pakaian yang warnanya tepat ya. Kamu bisa bikin hiu pingsan selama 15 menit. Dan untuk melakukannya, kamu perlu membelah hidungnya dengan tangan kosong. Jenis hipnosis ini disebut imobilitas tonik. Dan memang bisa terjadi karena adanya reseptor di hidung hiu. Saat dibelai, reseptor ini mengirimkan banyak sinyal dan otak hiu gak bisa memproses semuanya. Nah, agar bisa membelai hidungnya, jarakmu dengan si hiu harus sangat dekat. Beneran mau nyoba? Gajah gak takut pada tikus, tapi hewan besar ini punya penglihatan buruk. Gerakannya juga cukup lambat. Jadi mereka bisa kaget oleh burung atau hewan kecil lain seperti tikus yang tiba-tiba nongol di depan mereka. Nah, sekarang kamu jadi tahu kan penyebabnya karena kaget, bukan yang lain. Bunglon bisa berubah warna dan tujuannya bukan untuk berkamuflase. Perubahan warna membantu mereka mengatur suhu dan berkomunikasi dengan kawanannya. Anjing sering megap-megap dengan menjulurkan lidah. Makanya banyak orang mengira begitulah cara mereka berkeringat. Padahal, kelenjar keringat anjing terletak di ujung kaki. Di seluruh tubuhnya juga ada kelenjar keringat kok. Anjing akan megap-megap begini untuk mengeluarkan uap air dari saluran hidung, lidah, dan lapisan paru-paru. Dengan begini, suhu tubuh si anjing akan ikut turun. Meski sudah jaga jarak dari tawon, jangan harap tawon akan begitu saja menjauhimu. Lebah memang bisa begitu. Asalkan nggak diganggu, mereka nggak akan menyengatmu. Tapi kalau tawon, lain lagi. Hewan temperamental ini bisa saja menyengatmu meski kamu cuma melintas di dekat sarangnya. Aduh, pahit.